Selamat datang di kantor Balai Monitor Frekuensi Radio Kupang atau Balmon Kelas 1 Kupang di Jalan Perintis Kemerdekaan 1 Kayu Putih, Kota Kupang. Memasuki kawasan kantor ini, Anda akan diarahkan untuk mencuci tangan, memeriksa suhu tubuh sebelum menuju resepsionis untuk menyampaikan tujuan kedatangannya. Maklum, negara kita tengah dilanda pandemi COVID-19 termasuk Kota Kupang, Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bagi yang ingin mengurus izin atau keluhan terkait frekuensi radio, biasanya langsung diarahkan pada petugas yang selalu siap melayani dengan ramah kepada konsumen. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio sendiri merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Ditjen SDPPI yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal SDPPI. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Kupang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, selengkapnya, apa sih Balmon serta tugas dan fungsinya? Berikut penjelasannya Kepala Balmon Kelas 1 Kupang. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Kupang merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Balmon Kelas 1 Kupang itu mempunyai tugas pokok pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio. Nah, dalam melakukan tugas-tugas pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio, kami melakukan beberapa fungsi. Yang pertama, itu melakukan kegiatan pengamatan dan pemantauan penggunaan spektrum frekuensi radio. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan kegiatan pengukuran penggunaan spektrum frekuensi radio. Jadi stasiun-stasiun radio yang sudah memiliki izin itu tetap kita awasi, tetap kita ukur penggunaan frekuensi radionya. Tujuannya apa? Supaya aktivitas penggunaan spektrum frekuensi radio yang sudah diberikan izin tadi dapat dioperasionalkan sesuai dengan parameter-parameter teknis yang diberikan di dalam izin. Nah, contoh parameter teknis yang harus kita awasi, yang harus kita ukur, pertama, kesesuaian frekuensi pancaran di lapangan dengan frekuensi yang diberikan di dalam izin. Yang kedua, kesesuaian daya pancar yang diberikan dengan daya pancar yang digunakan di lapangan. Yang ketiga, kami juga mengukur lebar pita atau bandwidth dari frekuensi radio yang digunakan sesuai tidak dengan bandwidth yang diberikan di dalam izin. Kemudian juga kita juga mengukur mengenai potensi munculnya frekuensi harmonisa, karena frekuensi harmonisa ini sebenarnya adalah frekuensi yang tidak diinginkan, namun terkadang juga timbul atau ada pada pemancaran spektrum frekuensi radio, karena frekuensi harmonisa ini nanti bisa berpotensi menimbulkan gangguan terhadap penggunaan frekuensi radio yang lain. Kemudian fungsi yang ketiga, ya kami juga melakukan kegiatan inspeksi terhadap stasiun radio. Jadi inspeksi ini kami melakukan pengawasan lapangan terhadap ISR atau izin stasiun radio yang sudah diberikan. Apakah sudah sesuai dari sisi parameter-parameter administrasinya, misalnya
alamat stasiun radionya apakah sesuai dengan alamat izin yang diberikan, kemudian perangkat yang digunakan apakah sesuai dengan perangkat yang tercantum di dalam izin. Jangan sampai juga menggunakan perangkat ataupun peralatan telekomunikasi atau peralatan komunikasi yang belum tersertifikasi. Nah, kita juga mengecek frekuensi-frekuensi yang digunakan di lapangan, apakah semuanya sudah memiliki izin atau sudah sesuai dengan izin yang diberikan. Kemudian yang keempat, fungsi keempat, dalam pengawasan dan pengendalian frekuensi radio, kami melakukan kegiatan penertiban dan penindakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio. Jadi dari hasil kegiatan pengamatan, pemantauan, inspeksi dan pengukuran, nah bila mana ditemukan penggunaan frekuensi radio yang belum memiliki izin dan atau tidak sesuai dengan izin, itu akan ditertibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, undang-undang yang kita pakai sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 tentang telekomunikasi yang sudah diperbaharui atau sudah diubah beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja. Ada salah satu fungsi Balmon yang penting diketahui pengguna frekuensi radio, yakni pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio. Kemudian yang fungsi yang kelima yang kita lakukan juga yaitu adalah penanganan pengaduan gangguan penggunaan frekuensi radio. Jadi kami punya kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh pengguna frekuensi radio yang sudah memiliki izin itu harus memiliki frekuensi yang sudah clear, terbebas dari gangguan penggunaan frekuensi radio yang tidak diinginkan. Jadi bila mana para pengguna yang sudah memiliki izin frekuensi radionya terganggu, itu bisa segera melaporkan ke Balai Monitor Kelas 1 Kupang untuk segera ditangani, dicari sumber gangguannya dan diselesaikan gangguannya. Demikian juga masyarakat misalnya yang ada mengalami gangguan terkait dengan penggunaan frekuensi radio juga bisa mengadukan ke Balmon Kelas 1 Kupang untuk kita bisa selesaikan penanganan gangguannya. Nanti tim kami akan turun ke lapangan untuk melakukan monitoring dan identifikasi sumber pancaran gangguan. Nah, terkait juga dengan pelayanan publik, ya kami juga melakukan pelayanan publik dalam hal memberikan layanan konsultasi pengurusan izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang kita buka 5 hari kerja, Senin sampai hari Jumat, itu di lantai 1 kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Kupang. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengurus izin penggunaan spektrum frekuensi radio, bisa datang ke Balmon untuk berkonsultasi atau dibantu dalam proses pengurusan izinnya. Karena sekarang seluruh proses pengurusan izin dilakukan secara online yang sudah terkoneksi dengan OSS dan Spektra Web
Dijen SDPPI. Juga kita melakukan khususnya untuk teman-teman penggiat amati radio, ada namanya kegiatan ujian negara amati radio. Jadi kami setiap bulan kami menjadwalkan pelaksanaan kegiatan ujian negara amati radio. Jadi ini diperuntukkan bagi para penggiat amati radio yang ingin memiliki izin atau ingin naik tingkat. Jadi misalnya IR-nya masih di tingkat Yankee Delta atau Siaga, kemudian ingin naik tingkat ke Yankee Charlie atau Penggalang, bisa mengikuti pelaksanaan UNAR yang dilaksanakan setiap bulan di kantor Balmon Kupang gitu. Demikian juga yang belum punya izin dan ingin menggunakan frekuensi amati radio, kami harapkan agar segera mengikuti UNAR untuk memproses izin amati radionya atau IR-nya gitu. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balmon selalu merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 tentang telekomunikasi dan diperbarui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di dalamnya juga tercantum aspek penindakan juga ditemukan pelanggaran. Yang ada di tingkatannya dia gitu. Apa saja tugas Balmon Kupang? Nah, berikut kami uraikan tugas dan fungsi Balmon Kupang. Tugas Balmon Kupang diantaranya melaksanakan pengamatan deteksi lokasi sumber pencarian dan pemantauan spektrum radio. Melaksanakan pengukuran penggunaan spektrum frekuensi radio, inspeksi stasiun radio, penertiban dan penyelidikan penganggaran penggunaan spektrum frekuensi radio, menyampaikan SPPH, BPH, dan IRS. Selain itu, pencegahan dan penanganan piutang BHP frekuensi radio. Pelayanan pengaduan masyarakat, uji negara amati radio, konsultasi perizinan dan pelayanan maritim on the spot bagi nelayan atau pelayaran tradisional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balmon Kupang didukung 2 stasiun monitoring, yakni Stasiun Monitoring High Frequency atau HF yang ada di Batakte, Kabupaten Kupang, dan Stasiun Monitoring Backup yang ada di kantor Balmon, Jalan Perintis Kemerdekaan 1, Kayu Putih, Kota Kupang. Selain itu, didukung pula dengan stasiun monitoring transportable, stasiun bergerak, dan 5 stasiun pendukung, yakni di Kalabahi, Kabupaten Alor, Maumere, Kabupaten Sika, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Atambua, Kabupaten Belu, dan di Oesao, Kabupaten Kupang. Untuk 5 stasiun pendukung ini, bisa dilakukan monitoring atau kontrol dari stasiun backup yang ada di kantor Balmon Kupang, yang ada di kantor utama dan di Batakte, Kabupaten Kupang. Dalam melaksanakan tugas fokus dan fungsi selaku seksi sarana dan pelayanan, kami berpatokan pada Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 15 Tahun 2017
yaitu tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana tugas bidang monitoring spektrum frekuensi radio, di mana tugas-tugas pokok yang kami laksanakan yaitu melakukan penyampaian atau pendistribusian izin stasiun radio atau ISR, melakukan penyampaian SPP atau surat pemberitahuan pembayaran biaya pengguna, melakukan pendampingan penyelesaian piutang bersama instansi terkait KPPWNL, melakukan pelayanan pengaduan terhadap gangguan frekuensi radio dan pemberian konsultasi terhadap proses perizinan, melakukan pemeliharaan terhadap perangkat monitor, dan melaksanakan ujian negara amati radio atau yang dikatakan dengan UNAR. Selain tugas-tugas pokok yang kami laksanakan yang terdapat dalam Permen 15 tahun 2017, juga tak kalah penting ada beberapa hal yang kami laksanakan, yaitu diantaranya melakukan sosialisasi terhadap para pengguna spektrum frekuensi radio, melakukan sosialisasi terhadap para nelayan ataupun pelayaran rakyat yang menggunakan stasiun radio kapal, dan salah satu program yang dari Jakarta terkait dengan pelayanan maritim on the spot ataupun pelayanan langsung di tempat terhadap semua teman-teman dari pelayaran ataupun dari kapal-kapal nelayan yang ingin mengurus atau memproses izin stasiun radio kapal. Untuk mendukung tugas-tugas pokok yang kami laksanakan, kami dipersenjatai atau dilengkapi dengan sarana dan prasarana stasiun monitoring, diantaranya stasiun monitoring yang berada di Batak T, yaitu stasiun monitoring HF monitoring, dan stasiun monitoring yang merupakan backup stasiun, yaitu yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kayu Putih. Serta kami juga dilengkapi dengan peralatan monitoring bergerak, mobile monitoring, SPFR, dan ada beberapa stasiun transporter yang biasanya kami gunakan untuk melakukan kegiatan pada saat-saat melakukan kegiatan di lapangan. Harus ke kabupaten, itu kami menggunakan beberapa stasiun transporter yang bisa untuk melakukan monitoring spektrum frekuensi radio tersebut. Dan selain itu kami juga mempunyai 5 stasiun pendukung untuk melakukan monitoring, di mana yang berada tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara, diantaranya yaitu di Kalabahi atau di Kabupaten Alor, yang kedua berada di Kabupaten Sika atau di Momere, yang ketiga di Labuan Bajo atau di Manggarai Barat, yang keempat ada di Kabupaten Belu atau di Atampua, dan yang kelima yang berada di Kabupaten Kupang atau di Osau. 5 stasiun monitoring transportable ini yang kami punya yang tersebar di beberapa kabupaten ini dapat dilakukan remote atau dapat dikontrol lewat jarak jauh dari data dari stasiun monitor, yaitu di kantor Balmon, untuk melakukan monitoring merepot 35 stasiun yang berada yang tersebar di kabupaten tersebut. Untuk mengetahui adanya pelanggaran penggunaan frekuensi, biasanya dilakukan monitoring langsung dengan mengandalkan alat pendengaran. Dari jenis percakapan atau monitoring bisa mengetahui identitas bukan saja yang tidak memiliki izin, tetapi yang memiliki izin dan menggunakan frekuensi lain pun bisa diketahui.
Kalau yang namanya frekuensi, tugas dari stasiun monitoring itu kan dia memonitor semua frekuensi, yang ilegal maupun yang non ilegal. Jadi tinggal dari monitoring itu kan kita ada 2 klasifikasi jenis monitoring. Ada monitoring langsung dan monitoring mendengar. Optical monitoring namanya kalau monitoring secara langsung. Tapi kalau mendengar itu mengandalkan kemampuan insting kita. Nah, dari jenis percakapan ataupun hasil monitoring yang dilakukan itu makanya perlu adanya secara jeli mungkin kita bisa mendengar hasil dari percakapan itu. Dengan sendirinya kita bisa mengetahui apa identitasnya. Kalau memang identitasnya itu kita terindikasi bahwa dia tidak memiliki izin, maka itu yang kita tertibkan. Dan bukan saja yang tanpa izin yang kita tertibkan, tapi yang punya izin pun kalau yang keluar dari frekuensi izinnya atau melanggar itu kita berikan. Menurut petugas monitor high frekuensi atau HF Batakte Kupang, stasiun monitor HF memiliki alat pendukung R9500 dengan antena Coral dan Loper. Stasioner monitor HF Batakte berfungsi untuk memonitor pengguna frekuensi untuk penerbangan, penggunaan frekuensi di laut dan frekuensi di darat. Sejauh ini yang dideteksi yakni frekuensi penerbangan yang digunakan oleh para nelayan, namun itu biasanya mereka gunakan di tengah laut. Stasiun monitor HF di mana fungsinya untuk memonitor frekuensi baik itu penerbangan, laut, dan darat. Dengan alat pendukung ada nama alat ini ada R9500 dengan ada antena Coral dengan Loper. Kalau untuk administrasi nanti hasil monitor sini nanti dikirim ke kantor yang di Kayu Putih, di kantor di kota di Kayu Putih. Kemampuannya adalah untuk memanage semua frekuensi yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Untuk kendala yang mungkin ada hanya gangguan sedikit seperti dari perangkat yang ini ada rusak atau untuk sementara tidak terpakai. Untuk pemantauan untuk saat ini ada gangguan seperti penerbangan. Sebenarnya frekuensi yang harus di penerbangan tapi dipakai oleh para pelayan, para nelayan atau laut. Oh, gitu. Nanti laporannya kemana nanti? Nanti laporannya tetap dari hasil monitor di sini dikirim ke kantor yang di kota, nanti baru tindak lanjuti di pelayanan. Pelayanan. Ya. Sudah sering temuan seperti itu? Sering. Untuk sosialisasinya nanti baru memang ada, untuk tergantung dari hasilnya baru dikirim ke bawah. Paling banyaknya dari laut. Dari laut ya? Gangguan dari laut. Mereka itu ada izin tidak biasa? Untuk izin kebanyakan tidak ada, karena di laut susah untuk mendeteksi apakah ini tempatnya di mana. Kebanyakan mainnya di tengah-tengah laut. Gitu. Oh gitu. Ya. Termasuk alat kita tidak bisa deteksi? Bisa. Bisa. Tapi tidak tahu siapa pemiliknya. Ya. Masih dalam program liputan khusus, ayo gunakan spektrum frekuensi radio secara bijak dan bertanggung jawab. Polmon Kupang juga melakukan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio. Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan administrasi dan pengawasan teknis.
Pengawasan administratif dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi sertifikasi alat perangkat, pembayaran BHP, pemanfaatan frekuensinya, kesesuaian data lapangan dengan data izin. Sementara pengawasan teknis, pengawasan terhadap parameter teknis penggunaan frekuensi radio yang dilakukan melalui monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio. Pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio meliputi kegiatan observasi penggunaan spektrum frekuensi radio, identifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio, pengukuran parameter teknis stasiun radio, dan inspeksi stasiun radio dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi. Di dalam pelaksanaan tugas di sub pengendalian dan pengawasan frekuensi, di mana di seksi kami melakukan pengawasan pendeteksian dari lokasi kepancar, pemantauan spektrum frekuensi radio, dan juga pelaksanaan pengukuran spektrum frekuensi radio, juga melakukan inspeksi terhadap stasiun radio, dan endingnya kami juga melakukan penertiban terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio. Nah, dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, tujuan kami adalah endingnya adalah di tertib penggunaan spektrum frekuensi radio, ya, supaya masyarakat itu dalam penggunaannya tidak saling mengganggu. Habis itu juga dari tertib penggunaan spektrum frekuensi radio di situ juga masyarakat selaku pengguna frekuensi radio juga karena mengurus izin sesuai dengan peruntukannya, menggunakan frekuensi sesuai dengan peruntukannya, maka di situ juga ada pembebanan biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat pengguna spektrum frekuensi radio dengan melakukan pembayaran biaya hak penggunaan frekuensi radio. Nah, itu merupakan pendapatan negara, bukan pajak. Jadi dari situ, dari tertib penggunaan spektrum frekuensi radio itu, maka juga ada peningkatan penerimaan negara dari sektor subsektor telekomunikasi. Juga tujuan kami juga memproteksi terhadap pengguna-pengguna frekuensi yang legal dari interferensi frekuensi yang lain. Itulah tujuan dari kita melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio. Dan dari pengawasan itu juga kita juga bisa mengetahui tingkat kepadatan dari penggunaan spektrum frekuensi radio yang ada di wilayah NTT khususnya, ya. Nah, dari itu semua nantinya kami juga mengharapkan tidak adanya tindakan terhadap masyarakat, karena kalau semua masyarakat itu sudah tertib, maka tidak perlu ada tindakan hukum terhadap masyarakat, karena semua menggunakan frekuensi sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan peruntukannya. Jadi gunakanlah frekuensi sesuai dengan izin yang ada dan sesuai dengan peruntukannya, supaya tidak menimbulkan gangguan terhadap frekuensi radio yang lain. Sementara penggunaan spektrum frekuensi radio perlu diatur dan diawasi, sebab spektrum frekuensi radio banyak digunakan bagi keperluan sehari-hari, mencegah timbulnya gangguan atau interferensi karena propagasi gelombang radio merambat tanpa mengenal batas wilayah atau negara. Selain itu, agar pemanfaatan frekuensi radio tertib, teratur dan efisien atau tidak boros. Penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia seperti penerbangan dan maritim. Frekuensi radio juga merupakan sumber daya bagi semua negara, sumber daya penting dan salah satu tulang punggung ICT nasional
meliputi sektor pertahanan dan keamanan, sektor publik seperti telekomunikasi, penyiaran atau broadcasting, transportasi, dan pendidikan. Yaitu melakukan monitoring, pemantauan baik dari kantor ataupun on the spot langsung ke lapangan. Nah, kita didukung dengan peralatan-peralatan yang telah disiapkan juga oleh teman-teman dari tim sarana dan pelayanan. Di situ kami melakukan monitoring baik yang sifatnya tetap maupun ada yang bergerak juga, maupun ada yang stay on atau dengan perangkat-perangkat jinjing yang kami gunakan. Nah, dalam pelaksanaan pengamatan, pendeteksian, kami mencari tahu sumber-sumber pancangan itu berasal dari mana. Nah, di situ juga kami juga melakukan pengukuran dari stasiun radio itu sendiri. Jadi walaupun mereka sudah punya izin, kami tetap melakukan pengukuran. Apakah karena gini, setiap izin yang diberikan itu ada parameter teknis yang ditentukan. Kamu harus bekerja di frekuensi berapa, menggunakan bandwidth-nya berapa, habis itu boleh pergeseran itu terjadi berapa maksimal pergeserannya. Nah, itu semua diatur. Jadi supaya tidak menimbulkan interferensi itu. Nah, jadi juga kami melakukan yang namanya inspeksi tadi. Kami on the spot langsung datang ke lapangan, misalnya ke BTS seluler misalnya. Kami melihat misalnya perangkat-perangkat microwave link yang mereka gunakan, apakah frekuensinya sudah tepat. Habis itu misalnya penggunaan bandwidth-nya sudah sesuai, perangkat yang digunakan apakah sudah sesuai. Nah, itu kami lakukan inspeksi langsung ke lapangan. Jadi walaupun izin sudah diberikan, kami juga ngecek langsung ke lapangan gitu. Jadi tujuan kami untuk mencocokkan antara data yang ada dalam izin kami dengan data yang ada di lapangan. Apakah memang perangkat itu sesuai, penggunaan frekuensi itu sesuai atau tidak. Itu yang kami lakukan juga. Nah, kalau yang diawasi semua pengguna spektrum frekuensi radio. Jadi pengguna spektrum frekuensi radio itu banyak, baik dilakukan oleh masyarakat pribadi, secara pribadi, orang perorangan, badan hukum, badan usaha milik negara, instansi pemerintah, dan lain-lain. Jadi pengguna spektrum frekuensi radio itu banyak, mulai dari perorangan. Jadi untuk perorangan pun boleh menggunakan frekuensi radio, tetapi sesuai dengan izin yang diberikan untuk perorangan. Misalnya mereka tergabung di Warari atau Rapi. Nah, itu untuk jadi izin yang diberikan atas nama perorangan. Nah, begitu juga untuk badan usaha. Silakan, misalnya untuk mungkin rumah makan apa, dia buka mungkin butuh sarana komunikasi untuk menghubungkan misalnya dari dapur ke Jadi bukan karena kadang-kadang kan masyarakat begini berpikirnya, loh saya kan pakai HT cuma lingkupnya saya, hanya di areanya saya, tidak saya gunakan kemana-mana. Betul, yang digunakan itu memang di lingkup terbatas. Tetapi ketika kita menggunakan frekuensi harus disertai dengan izin. Gitu. Memang ada frekuensi yang tidak lagi berbayar, misalnya WiFi. Nah, itu menggunakan frekuensi juga, tapi bukan berarti dia tidak berbayar, tetapi perangkat itu dia masuk dalam izin kelas, izin sertifikasi perangkat. Gitu. Jadi perangkat itu wajib bersertifikasi, gitu. Tetapi dalam penggunaan frekuensinya memang tidak berbayar. Tindak lanjut dari semua kegiatan yang telah kami lakukan itu, kalau terjadi pelanggaran maka kami akan mengambil tindakan, antara lain melakukan misalnya on the spot kita lakukan kita langsung teguran, karena di Undang-Undang Cipta Kerja itu mengatur menyangkut sanksi administratif. Maka
seseorang atau pengguna spektrum frekuensi radio yang melanggar, baik itu menggunakan frekuensi tanpa izin atau tidak sesuai peruntukan atau lupa membayar biaya hak penggunaan frekuensinya, maka bisa dikenakan sanksi administratif, antara lain teguran, kita akan kasih teguran, habis itu kita dikenakan denda, yang ketiga kita menghentikan operasional, atau juga bisa kita lakukan penyitaan perangkat telekomunikasi. Saya menghimbau khususnya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio menghimbau kepada semua masyarakat, khususnya masyarakat di Nusa Tenggara Timur, ayo mari bersama-sama kita gunakan frekuensi secara baik, secara bijak, dan kita gunakan frekuensi sesuai dengan izin yang ditetapkan dan tidak saling mengganggu. Dengan demikian kita telah membantu pemerintah untuk menata frekuensi jauh lebih baik. Jadi tidak ada gangguan, kita tidak ada komplain dari baik dari masyarakat di NTT sendiri maupun dari masyarakat luar. Dan karena frekuensi ini tidak mengenal batas negara, tidak mengenal batas wilayah, maka sangat berpotensi kita mengganggu orang lain. Jadi marilah kita sama-sama menjaga frekuensi kita supaya tidak ada yang terganggu, semua bekerja pada frekuensi yang telah ditetapkan dalam izin, maka nyamanlah kita dalam menggunakan frekuensi. Pengawasan penggunaan frekuensi radio sendiri sebenarnya secara keseluruhannya untuk menertibkan penggunaan spektrum frekuensi radio. Menjaga agar tidak saling mengganggu dan sesuai dengan peruntukan, meningkatkan pendapatan negara bukan pajak subsektor telekomunikasi, proteksi penggunaan frekuensi radio legal, mengetahui kepadatan penggunaan spektrum frekuensi dalam tujuan penataan dan perencanaan penggunaan frekuensi radio, serta penindakan hukum pelanggaran penggunaan frekuensi dan perangkat. Miliki frekuensi radio sendiri tentu menjadi idaman bagi para nelayan yang menggunakan kapal dalam melakukan penangkapan ikan dalam skala besar. Seperti nelayan yang satu ini, dirinya mengaku senang setelah memiliki frekuensi radio sendiri. Baginya radio untuk nelayan merupakan hal penting apabila terjadi sesuatu di tengah laut, bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan petugas di darat ataupun sesama nelayan yang memiliki radio. Namun sayangnya, tidak semua perahu nelayan yang ada, khususnya di Kota Kupang, memiliki radio sendiri. Kalau untuk perusahaan radio, perusahaan izin radio ini di perikanan termasuk mudah, lalu selain mudah gratis lagi. Cuman di saat di tempat itu kan kita nelayan ini punya kekurangannya itu, radio itu punya syarat pertama itu harus kapal punya gross akta. Lalu rata-rata kita nelayan yang ada di ini kapal masih belum punya gross akta, masih hanya pas besar sementara. Jadi memang nelayan ini semua itu proaktif sekali untuk karena kemarin kan ada programnya langsung on the spot, yaitu di lokasinya kan diberikan semua masyarakat itu antusias, nelayan itu antusias untuk mengurus izin radio. Cuman karena kendala di dokumen kapal harus ada mundur. Lalu kalau untuk manfaat radio itu terlalu sangat bermanfaat, karena di saat kita mengalami trouble di laut kan kita bisa komunikasi dengan orang di darat atau sesama kapal yang ada di dekat-dekat posisi kita
rusak gitu. Mungkin juga karena ada tempat ikan, banyak ikan di mana teman-teman panggil itu. Nelayan ini juga berharap adanya kemudahan dalam mengurus izin kepemilikan frekuensi radio dari para pihak. Tidak hanya dari Balmond, tetapi instansi terkait lainnya, sehingga dapat membantu nelayan saat melaut, juga berkomunikasi saat mengalami kendala di tengah laut. Di sisi lain, temuan adanya pelanggaran penggunaan frekuensi juga banyak terjadi pada nelayan yang sering menggunakan frekuensi yang bukan miliknya meski ancaman ada di depan mata. Balmond sendiri sesuai regulasi akan menindak tegas bila ditemukan adanya pelanggaran setelah dilakukan pengolahan data dan menemukan status ilegal, tidak sesuai parameter teknis, tidak sesuai standarisasi perangkat radionya. Selain itu, rekomendasinya pun tegas, yakni penertiban frekuensi radio terhadap pelaku pelanggaran dan sanksi administratif berupa peringatan, denda administratif, juga penghentian operasional. Selain itu, sanksi pidana berupa denda 400 juta rupiah dan pidana 4 tahun penjara. Melihat bahaya dan juga sanksinya, pihak Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kupang mengingatkan agar seluruh masyarakat menggunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio menghimbau kepada semua masyarakat, khususnya masyarakat di Nusa Tenggara Timur, ayo mari bersama-sama kita gunakan frekuensi secara baik, secara bijak, dan kita gunakan frekuensi sesuai dengan izin yang ditetapkan dan tidak saling mengganggu. Dengan demikian, kita telah membantu pemerintah untuk menata frekuensi jauh lebih baik. Jadi tidak ada gangguan, kita tidak ada komplain dari baik dari masyarakat di NTT sendiri maupun dari masyarakat luar. Dan karena frekuensi ini tidak mengenal batas negara, tidak mengenal batas wilayah, maka sangat berpotensi kita mengganggu orang lain. Jadi marilah kita sama-sama menjaga frekuensi kita supaya tidak ada yang terganggu, semua bekerja pada frekuensi yang telah ditetapkan dalam izin, maka nyamanlah kita dalam menggunakan frekuensi. Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas yang memiliki nilai strategis untuk keperluan bertelekomunikasi, penyiaran, keselamatan, radar, dan lain-lain, serta dapat merambat tanpa mengenal batas wilayah. Oleh karena itu, kami mengajak pada seluruh pengguna spektrum frekuensi radio, ayo mari kita gunakan spektrum frekuensi radio secara baik, benar, sesuai dengan izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan sesuai dengan peruntukan, supaya frekuensi menjadi tertib. Frekuensi tertib, komunikasi lancar, informasi benar. Spektrum frekuensi radio sesungguhnya tidak memiliki batas negara atau wilayah. Oleh sebab itu, agar tidak saling mengganggu, mari kita gunakan frekuensi radio yang kita punyai sesuai dengan peruntukannya. Ayo gunakan spektrum frekuensi radio secara bijak dan bertanggung jawab. Memang yang ada di tingkatan dia gitu. Cuma nanti misalnya di pengumpulan, kenapa itu dimungkinkan misalnya? Karena di pengumpulan itu kan ada beberapa titik.